Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Munasabat kita sekarang dengan tahun yang baru, di mana Allah memanjangkan umur kita sampai detik ini, di saat yang lain sudah ada di alam barzakh. Saudara kita, teman kita yang usianya lebih muda daripada kita, berapa banyak yang sekarang sudah dipindahkan oleh Allah ke alam barzakh, tapi kita oleh Allah sampai detik ini dikasih hidup dengan segala nikmatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kita berucap kepada Allah, bagaimana kita memujinya kepada Allah, kita tidak mampu. Bagaimana kita mensyukurinya, kita tidak mampu. Kita mensyukuri, memuji, inilah kemampuan kita. Dan kemampuan kita ini sungguh jauh daripada ketentuan hak-hak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan semoga Allah mengampuni kepada kita semuanya atas keterbatasan kita di dalam memuji, mensyukuri segala nikmat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan kita mengistighfari segala dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita mengqadai apa-apa kewajiban dari Allah yang pernah kita tinggalkan, dan mengkifaratinya dengan berbagai cara-cara yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita terus siaga satu untuk mengisi sisa hidup kita yang entah berapa detik, berapa menit, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan lagi ke depan, dengan sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dengan selalu memohon petunjuk dari Allah, dengan selalu memohon pertolongan Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menafsirkan la haula ini, ay la haula la tahawula, la haula la tahawula an ma'siyatillah. Artinya la haula bahwa kita tidak punya kemampuan untuk bisa menjauh daripada maksiat kepada Allah Ta'ala, illa billah ay illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata, dan kita tidak punya kekuatan untuk taat kepada Allah, untuk ibadah, sholat, zakat, saum dan sebagainya, untuk duduk di majelis ilmu, untuk menyerap ilmu, memahami ilmu. Tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah illa billah ay illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah pula. Oleh sebab itulah tiada hari, tiada waktu kecuali harus meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dijaga daripada syaitan, supaya kita dijaga dari kebusukan hawa nafsu kita yang selalu memerintah kepada kejelekan, supaya kita dijaga juga daripada ajakan-ajakan yang mengajak hati kita untuk melupakan Allah, melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melupakan agama ini, melupakan Quran ini, melupakan sunnah ini. Dan kita memohon kepada Allah kekuatan terus untuk supaya kita bisa melakukan segala hal yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah dalam hidup kita ini, sehingga sisa hidup kita betul-betul barakah, bernilai tinggi, sehingga saat kita mati pun mati kita berharga, mati kita bernilai tinggi. Tatkala kita digiring dari dunia yang fana dengan segala kenikmatannya, dan dari perkumpulan dengan keluarga, anak dan handai tolan, maka kita oleh Allah dimasukkan kepada nuansa suasana kehidupan yang lebih nikmat daripada kehidupan di dunia, yang lebih tenang, lebih indah, lebih bahagia daripada kehidupan kita di dunia. Ini tiada jalan kecuali dengan kita bagaimana bisa membangun ibadah kita kepada Allah sebaik-baiknya, membangun iman kita,
membangun sifat-sifat yang terpuji di dalam hati kita, sifat-sifat terpuji di dalam jasad kita, sifat-sifat terpuji di dalam ucapan kita, sehingga setiap berganti hari, setiap ada perubahan, orang tentu nanti akan kaget. Istri kita akan kaget, suami kita akan kaget, anak kita akan kaget, keluarga kita yang lain akan kaget. Loh, papa sekarang kok begini? Loh, mama sekarang kok begini? Oh, teman saya kok sekarang begini? Anak saya kok sekarang begini? Teman saya sekarang begini, gimana? Ya, dia menjadi baik, dia menjadi sopan, dia menjadi tawadhu, dia menjadi penyayang, dia menjadi pemberi. Semua sifat-sifat yang terpuji kita terapkan, kita cabut segala sifat-sifat dan etika-etika yang tercela di dalam hati kita. Ini perubahan yang kita maksudkan di akhir hayat kita, dalam sisa hidup kita. Dan ini harus dibentuk dulu cita-cita yang tinggi di dalam hati, cita-cita ingin menjadi manusia yang soleh, ingin menjadi hamba Allah yang unggul, ingin menjadi hamba Allah yang punya nilai ibadah yang tinggi. Harus dibentuk. Begitu pula keluarga kita harus dibentuk supaya punya cita-cita dulu, karena cita-cita adalah sebagai motor penggerak di dalam jiwa manusia. Tanpa cita-cita yang tinggi, walaupun sudah punya ilmu, walaupun sudah menjadi santri, walaupun sudah pesantren lama, tetap kejelekan sifatnya tetap tidak akan lenyap daripada dirinya. Semangat ibadahnya akan pudar, lesu di dalam ibadah, dalam taat, tidak akan ada perubahan. Penyakit hati tidak akan sembuh. Kenapa? Tidak ada keinginan yang serius untuk menjadi manusia yang mulia, untuk menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang diridhoi Allah. Apakah kita hidup ingin seperti apa? Kalau kita mati ingin seperti apa? Adakah keinginan dalam hati? Besarkah keinginannya ataukah tidak? Solusi sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW. Solusi sudah disiapkan di dalam Quran, di dalam hadis, banyak solusi. Namun solusi ini tidak akan manfaat dan tidak akan ada perubahan jika cita-citanya tidak ada di dalam hati.